Jadi teman-teman, seperti yang saya sudah pernah sampaikan ya, jadi bahayanya Anda menjalankan bisnis pakai kripto ya. Jadi kita beruntunglah menjalankan proyek-proyek dari developer Anubis ya, salah satu proyek Origin, Spartan, dan proyek sebelumnya itu Olympus DAO ya. Jadi yang dimana developer itu bukan developer scam. Nah, banyak leader-leader BO yang saya katakan bodoh. Bodohnya kenapa? Karena gampang ditipu. Jadi setelah dia jalankan serius itu bisnis money game atau bisnis fake crypto yang berkedok project BO itu. Jadi setelah scam, apa yang dilakukan oleh leader-leader ini? Dia berusaha untuk menenangkan para membernya bahwa ini akan jalan, ini akan diteruskan dan sebagainya, seperti video yang ditunjukkan di sini ya teman-teman ya. Nah, ini Dian. Jadi dipanggil Coach Dian, sok-sok coach, tapi kena tukang tipu terus. Ya. Nah, ini orang-orang yang sudah dibodoh-bodohin ya saya bilang ya. Jadi makanya maaf kata-kata saya seperti itu, tujuannya apa? Supaya Anda sadar gitu dengan kata-kata itu gitu ya. Ini lagi ya. Jadi semua ditenangkan ya. Ini padahal sudah scam teman-teman, tapi orang disemangatkan lagi. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi ini di Surabaya ya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi supaya orang nggak marah, ini semua dikumpulkan, dijelaskan, dipersuasikan supaya nggak bikin laporan polisi. Ini taktiknya teman-teman ya. Nah, ini kayak gini ya. Semua leader diperintahkan. Padahal kalau kita lihat sudah nggak ada saldonya juga teman-teman ya. Nah, jadi seperti inilah kurang lebih ya teman-teman ya. Ini juga ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini ya, yang terakhir kami screenshot, kita lihat aja di deck screener saat ini teman-teman ya. Jadi teman-teman harus paham bagaimana penipuan. Saya bilang profesor pun bisa ketipu di dalam dunia kripto walaupun dia pintar secara akademik. Apalagi Anda level pintarnya bukan seperti profesor teman-teman ya. Nah, saya kenapa bisa menjelaskan ini? Karena saya memang banyak ikut proyek yang penipuan, yang menghargai teman aja gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat ya, jadi nanti saya bilang crypto DAO ini penipuan. Nah, mungkin ada yang marah, ada yang bilang mulutmu harimaumu. Waktu sama saya bilang apa itu namanya Noah kan. Noah 1 sudah scam halus ya, modal nggak bisa ditarik ya. Noah 2 sekarang berakhir dengan tragis, ended ya. Jadi seperti saya bilang crypto DAO itu akan scam. Teman-teman yang belum tahu ya marah sama saya, tapi nanti saya akan tunjukin ya. Saya akan buka data semua, teman-teman bisa tahu ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini ya ekskulnya dia ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya, 4 bulan ya, ini 4 bulan, dia 6 bulan ya. Ya, teman-teman bisa lihat. Jadi dalam bulan tak kan bisa berjalan 1 tahun karena dapat USDT, kasih USDT. Kalau Origin Spartan dapatnya, masuknya USDT dirubah jadi LGNS, dapatnya LGNS dijual di market ya sesuai dengan market. Sistem nggak punya beban gitu. Begitu juga dengan Spartan, apa tuh namanya, project yang keempat itu dari USDT di swap ke token RM, dapatnya token RM dijual di market ya harga berapa tergantung di market. Nah, ini teman-teman lihat kan. Jadi naik lagi nih $28 ya. Makanya yang bilang dikunci itu aman, nggak ada. Yang namanya gembok dikunci berarti ada yang bisa buka kunci gitu. Siapa yang megang kuncinya? Nah, jadi masih ada juga yang transaksi $18 ya. 6 bulan teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi inilah yang saat ini pasca detik ini masih scam, tapi tetap orang dimotivasi, tujuannya supaya nggak bikin laporan polisi. Nah, makanya saya bilang teman-teman, kalau Anda jadi leader BO sudah punya ilmunya apa tidak? Kalau Anda jadi korban BO sudah punya ilmunya apa tidak? Nah, ini saya akan jelaskan ya. Saya akan jelaskan. Jadi ketika Anda sebagai leader ya, sebagai leader itu Anda mereferensi. Jadi Anda kemungkinan pasti akan dapat laporan polisi kalau dalam grup atau penjelasan itu tidak ada disclaimer ya. Nah, dia akan buat laporan polisi. Nanti ya pasti mengkaitkan lagi di atasnya, mengkaitkan lagi di atasnya. Semua akan terlapor. Setelah itu apa yang terjadi? Nah, ini leader besarnya terlapor.
Kalau Anda pintar, ya Anda sebagai leader besar di sini, Anda melapor dulu ke sini. Supaya karena ketika Anda dapat laporan dari bawah, Anda udah menjadi korban. Anda langsung melapor ke sini. Anda langsung melapor ke sini. Ya. Nah, ini strategi dan caranya gitu ya. Nah, kalau mereka supaya nggak terjadi laporan ini adalah mereka kumpulkan, teman-teman. Ini orang dikumpulkan. Gitu. Dikumpulkan, dikasih persuasi supaya memaklumin. Lama-lama tidak kompak. Kalau tidak kompak nggak bisa membuat laporan, malas buat laporan karena persepsinya hilang kambing hilang sapi kan, padahal nggak gitu juga gitu ya. Nah, tapi ada beberapa kejadian tapi nggak semuanya. Nah sekarang sehingga itulah image orang akhirnya tidak melapor. Tapi kalau lagi panas-panasnya scam, Anda buat paguyuban, Anda lapor, ini pasti kena semua gitu loh. Nah jadi makanya kenapa saya kemarin ketika membuat pernyataan pensiun, tujuan saya adalah supaya nggak dikait-kaitkan kalau terjadi masalah hukum di bawah. Karena di bawah bisa aja bikin perjanjian-perjanjian konyol gitu sehingga terjadi laporan polisi. Makanya istri saya minta saya berhenti dari jalankan bisnis investasi apapun gitu ya. Karena dengan ada modal yang ada kita udah cukup lah buat makan. Makanya nanti saya akan disclaimer untuk berhenti dari Origin. Ya gitu loh, karena saya udah nggak aja, saya cuma 12 bulan aja gitu. Setelah itu saya udah nggak ngapa-ngapain lagi dan otomatis jalan sendiri gitu. Jadi saya memutus rantai untuk bahwa saya jangan dikait-kaitkan lagi kalau terjadi apa nanti harga turun dan sebagainya ya. Tapi inilah strategi leader BU ketika terjadi scam, ini yang mereka lakukan supaya Anda nggak buat laporan polisi gitu ya. Nah jadi bagaimana kalau Anda jadi korban? Nah ini beda lagi nih. Anda lebih baik walaupun itu teman Anda buat laporan polisi. Kenapa? Karena kalau pakai duit, pakai preman nggak akan bisa. Tapi dengan laporan polisi, sehingga Anda memang betul-betul dijanjikan, ditipu atau sebagainya, itu bisa menjadi tindak pidana gitu loh ya. Kecuali sudah dibuat disclaimer dari awal sebelum terjadi scam. Nah, itu misalnya Anda disuruh tarik modal gitu kan. Nanti kalau terjadi apa-apa ya jangan minta salahkan siapa-siapa ya. Anda nggak bisa karena sudah dibuat disclaimer. Makanya para YouTuber itu kan saya disclaimer dulu ya. Saya bukan penasihat keuangan ya dan sebagainya. Kenapa? Agar video itu tidak menjadi alat bukti untuk menjatuhkan dia gitu. Jadi disclaimer itu penting ya. Penting sekali. Jadi ya inilah bagi teman-teman yang nggak disclaimer ya teman-teman ya siap-siap kena laporan ya mau nggak mau. Jadi strategi tadi kayak gitu ya. Yang atas duluan laporin dulu yang atas. Supaya ketika yang bawah laporin itu Anda menjadi korban juga. Bukti Anda sudah buat laporan polisi. Tapi kalau Anda nggak buat laporan polisi, tiba-tiba di bawah ya sudah buat laporan polisi kepada Anda, ya Anda lah siap-siap siap-siap susah gitu ya teman-teman ya. Nah ini salah satu penjelasan saya soal pasca scamnya Noah ya. Jadi tadinya saya nggak mau share ini terlalu detail teman-teman ya. Jadi saya kesian juga dengan leader-leader yang menjalankan ya, yang nggak tahu ya menjadi korban. Tetapi ya karena saya difitnah ya, saya yang membuat Noah scam oleh Jenderal Awi, ini jenderal palsu, ini bukan jenderal nih ya. Namanya Awi lah panjang, saya sebut jenderal, orang panggil dia jenderal bohongan gitu ya. Mana bisa saya bisa ini ya. Menunjukkan project saya bukan orang kripto juga, saya orang network biasa ya, jadi seperti itu. Nah ini saya bahas soal saya di fitnah lucu nih ya, bukan fitnah keji nih, fitnah lucu ya. Ya orang bodoh yang percaya saya menyekemkan Noah. Tapi di pertemuan itu saya yang diucapkan menyekemkan Noah. Dari mana saya bisa menyekemkan Noah gitu kan? Nah, jadi ini seperti teman-teman, ini penjelasan video scan yang pertama soal kejadian scamnya Noah dan nama saya dikait-kaitkan mau dijadikan kambing hitam ya. Jadi saya disclaimer dulu bahwa saya nggak ada hubungan dengan Noah. Saya justru melarang teman-teman untuk join di project Noah. Kenapa saya share di grup? Supaya tidak banyak korban. Yang udah jalan mau ikut silahkan aja gitu ya, sama kayak carry pack juga. Ini saya umumkan nih ya, itu project BU, nanti saya akan ulas ya. Nah tapi kalau saya umumkan bukan saya menjelekkan gitu, tapi saya menunjukkan fakta supaya yang lain nggak jadi korban gitu loh. Ada lagi crypto DAO, masih banyak lah. Short Pro dulu saya nggak bahas ya, karena itu web2 lah. Web2 semua project investasi web2 pasti scam semua. Tujuannya untuk ngerampok ya. Jadi 98% seperti saya bilang ya, 98% project crypto itu perampokan. Hanya ketemu 2% aja teman-teman bisa make money ya. Contoh teman-teman mungkin pernah dengar ada trading namanya Moonbot.
dari 4 tahun yang lalu ya masih jalan sampai sekarang, karena project real trading robot kripto, ya kan. Nah, jadi dia hanya jual robot kriptonya aja, dia ada izin-izinnya gitu kan. Nah, begitu Anubis ya, Anubis dia punya project panjang, nanti saya akan buat Zoom biar teman-teman paham juga, supaya teman-teman nggak ketipu lah. Jadi grup ini saya buat pasca origin, nanti teman-teman saya akan bikin statement origin ya. Jadi untuk teman-teman untuk belajar supaya nggak kena tipu lah, karena saya banyak ikut proyek penipuan, jadi nggak ada masalah. Kemarin saya baru join apa tuh namanya PentaX ya, oh ternyata mopit juga ya, modal masuk langsung hilang, dapat profit sama 5 bulan supaya modal kita kembali, itu sebenarnya uang kita yang dibagi juga gitu ya. Jadi banyak lah teman-teman supaya paham ya, karena kalau saya ketipu nggak apa-apa gitu ya, karena saya udah ikhlasin uangnya. Kalau teman-teman uang panas repot ya. Oke, itu penjelasan soal paskanya scam Noah, dan nama saya dikait-kaitkan di fitnah lucu ya. Jadi saya harus klarifikasi dulu bahwa saya nggak ada hubungan apa-apa dengan Noah. Jadi kalau terjadi Noah scam itu ya karena faktor developernya dan ya para jenderal-jenderal kancil itulah ya di lapangan. Oke, semoga itu saja penjelasannya.